Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat diri manusia, asal usul diri sebagai suatu teori dalam pemikiran sufistik, terekam dengan jelas dalam pemikiran Ibnu Arabi terkait langsung dengan konsep wahdatul wujud. Konsep wahdatul wujud sendiri berhubungan dengan pemikiran filsafat emanasi Al-Farabi. Oleh sebab itu, sebelum kita mendalami teori tentang kejadian diri, ada baiknya lebih dahulu menengok pemikiran filsafat emanasi Al-Farabi. Melalui teorinya tersebut, Al-Farabi menjelaskan bagaimana yang banyak alam ini termasuk manusia bisa lahir dari yang satu, Tuhan. Dalam keyakinan Muslim, Tuhan bersifat Maha Esa, tidak berubah, tidak berupa materi, tidak mengandung arti banyak, Maha sempurna dan tidak berhajat pada apapun. Kalau demikian, hakikat sifat Tuhan, lalu bagaimana alam materi yang banyak ini bisa terjadi dari yang Maha Esa? Menurut Al-Farabi, alam terjadi dengan cara emanasi, faid. Pemikiran Al-Farabi tentang kejadian alam ini terlihat rumit, sebab menurutnya Tuhan tidak mencipta alam, akan tetapi alam tercipta sebagai akibat dari aktivitas berpikir Tuhan. Dengan pemikiran ini, Al-Farabi mencoba menjelaskan bagaimana yang banyak bisa timbul dari yang satu. Tuhan sebagai akal, katanya, berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran itu muncul suatu maujud lain. Tuhan merupakan wujud pertama berpikir, dan dengan aktivitas berpikir itu timbul wujud kedua yang juga mempunyai substansi. Ia sebut akal pertama yang tak bersifat materi. Selanjutnya wujud kedua ini berpikir tentang wujud pertama, dan dari pemikiran ini timbullah wujud ketiga yang disebut akal. Yang kedua, seterusnya wujud kedua atau akal pertama itu juga berpikir tentang Tuhan, maka muncullah wujud ketiga. Dan berpikir tentang dirinya, lahirlah langit pertama. Aktivitas berpikir tersebut terus berjalan. Wujud ketiga atau akal kedua berpikir tentang Tuhan, maka lahirlah wujud keempat dan berpikir tentang dirinya. Lahirlah bintang-bintang. Dan wujud keempat atau akal ketiga berpikir tentang Tuhan, maka lahirlah wujud kelima. Dan berpikir tentang dirinya, maka lahirlah Saturnus. Wujud kelima atau akal keempat berpikir tentang Tuhan, maka muncullah wujud keenam, dan berpikir tentang dirinya, muncullah Jupiter. Wujud keenam atau akal kelima berpikir tentang Tuhan, lahirlah wujud ketujuh, dan berpikir tentang dirinya, maka lahirlah Mars. Wujud ketujuh atau akal keenam berpikir tentang Tuhan, maka lahirlah wujud kedelapan, dan berpikir tentang dirinya, maka lahirlah matahari. Wujud kedelapan atau akal ketujuh berpikir tentang Tuhan, lahirlah wujud kesembilan, dan berpikir tentang dirinya, maka lahirlah Venus. Wujud kesembilan akal kedelapan berpikir tentang Tuhan, lahirlah wujud kesepuluh, dan berpikir tentang dirinya, lahirlah Merkurius. Wujud kesepuluh atau akal kesembilan berpikir tentang Tuhan, lahirlah wujud kesebelas atau akal kesepuluh, dan berpikir tentang dirinya, lahirlah bulan. Pada pemikiran wujud ke-9 atau akal ke-10 berhentilah terjadinya atau timbullah akal-akal. Tetapi dari akal ke-10 muncullah bumi serta ruh dan materi pertama yang menjadi dasar dari keempat unsur, api, air, angin, dan tanah. Filsafat emanasi Al-Farabi ini ternyata diikuti oleh Ibnu Farabi dalam pemikiran tasawuf. Dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Farabi menegaskan bahwa Tuhan adalah wujud mutlak. Maksudnya wujud Tuhan bersifat mandiri, wujud begitu saja dengan sendirinya yang tidak disebabkan oleh sebab apapun. Ibnu Arabi juga menjelaskan, pertama-tama harus diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud yang awal yang tidak didahului oleh apapun sebelumnya. Tidak ada sesuatu pun yang awal bersamanya,
Dia mengadakan dengan dirinya dan tidak butuh perangkat apapun untuk wujud selain Dia. Disitulah letak keesaannya. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak berhajat kepada alam semesta.